Halo dan selamat datang di Raja Ratu Channel. Pada video kali ini kita akan membahas jika memenuhi 7 kriteria ini, masyarakat miskin berhak menerima dana bantuan senilai Rp500.000 dari pemerintah. Silahkan disaksikan video ini hingga selesai agar tidak ada kesalahan informasi nantinya. Jika memenuhi 7 kriteria ini, masyarakat miskin berhak menerima dana bantuan senilai Rp500.000 dari pemerintah. Dana bantuan senilai Rp500.000 ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan sosial di Indonesia. Oleh karena itu, bantuan sosial ini diberikan kepada masyarakat miskin dengan menyasar kepada 10 juta keluarga penerima manfaat atau KPM. Bantuan tersebut adalah program Keluarga Harapan atau PKH, salah satu program bantuan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin di Indonesia. Dalam rangka mendukung inisiatif ini, pemerintah telah menetapkan 7 kriteria yang harus dipenuhi oleh masyarakat miskin agar dapat menerima bantuan sebesar Rp500.000. Namun, tidak semua KPM menerima dana bantuan senilai Rp500.000 karena terdapat beberapa kategori penerima dengan nominal yang berbeda-beda. Berikut adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi para KPM jika ingin mendapatkan bantuan senilai Rp500.000. Yang pertama, terdaftar sebagai keluarga penerima manfaat aktif atau KPM. Calon penerima manfaat atau KPM harus terdaftar sebagai keluarga penerima manfaat aktif dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS. DTKS adalah basis data yang digunakan oleh pemerintah untuk mengidentifikasi keluarga yang membutuhkan bantuan sosial. Kedua, dinyatakan layak oleh pemerintah daerah. Keputusan akhir mengenai kelayakan penerima manfaat akan dinyatakan oleh pemerintah daerah setempat. Mereka akan mengevaluasi data dan kondisi keluarga yang mendaftar untuk menerima bantuan. Ketiga, memiliki komponen program Keluarga Harapan atau PKH. Penerima manfaat harus memiliki komponen program Keluarga Harapan atau PKH yang mencakup aspek kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Ini menunjukkan bahwa bantuan akan diberikan kepada keluarga yang memenuhi kriteria tertentu untuk setiap komponen ini. Yang keempat, terdaftar di data pokok pendidikan atau Dapodik. Bagi keluarga dengan anak yang bersekolah, anak tersebut harus terdaftar di data pokok pendidikan atau Dapodik yang sinkron dengan DTKS. Hal ini membantu memastikan bahwa keluarga memiliki anak yang berhak menerima bantuan pendidikan. Kelima, bukan penerima upah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Calon penerima manfaat tidak boleh terdaftar sebagai penerima upah yang telah dijamin oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atau BPJS Ketenagakerjaan. Yang keenam, bukan pegawai dengan gaji dari negara atau APBD atau APBN. Penerima manfaat juga tidak boleh menjadi pegawai dengan gaji yang berasal dari negara seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. Ketujuh, ditetapkan sebagai penerima PKH oleh Kemensos RI. Penetapan akhir sebagai penerima program Keluarga Harapan atau PKH akan dilakukan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Bantuan sebesar Rp500.000 ini diharapkan dapat membantu masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka dan meningkatkan kualitas hidup. Pemerintah harus terus bekerja untuk memastikan bahwa bantuan ini sampai kepada mereka yang membutuhkannya, sambil memastikan bahwa bantuan tersebut tepat sasaran sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Adapun besaran bantuan yang akan diterima oleh calon penerima manfaat PKH berdasarkan komponen yang telah dimiliki sebagai berikut. Komponen kesejahteraan terdiri dari ibu hamil dan balita usia 0 hingga 6 tahun akan menerima bantuan sebesar Rp500.000. Komponen pendidikan penerima dengan anak di jenjang SD akan menerima bantuan sebesar Rp150.000, di SMP sebesar Rp250.000, dan di SMA sebesar Rp333.000. Selanjutnya, komponen kesejahteraan sosial yakni diberikan kepada lansia dan disabilitas, mereka akan menerima bantuan sebesar Rp400.000. Seperti diketahui, proses pencairan bansos PKH menggunakan 2 mekanisme. Pertama, cair 2 bulan sekali, itu yang lewat kartu KKS Bank Himbara, dan kedua, cair 3 bulan sekali yang lewat kantor pos Indonesia. Penting untuk mencatat bahwa kartu keluarga sejahtera atau KKS harus dalam kondisi baik agar proses penarikan bantuan berjalan lancar. Bagi masyarakat yang belum menerima bantuan PKH tahap 4, diharapkan untuk bersabar karena penyaluran bantuan dilakukan secara bertahap oleh Kementerian Sosial. Jika bantuan sudah masuk ke rekening, calon penerima manfaat dapat segera mencairkannya.
Namun, bagi yang belum menerima bantuan pada bulan yang bersangkutan, jangan khawatir, bantuan akan diterima pada bulan berikutnya. Untuk mengecek apakah Anda termasuk dalam daftar penerima Bansos PKH 2023, silahkan cek melalui situs resmi Kemensos di cekbansos.kemensos.go.id dan ikuti panduan yang telah ditentukan. Cara cek daftar penerima PKH 2023 melalui cekbansos.kemensos.go.id. Yang pertama, buka situs resmi cekbansos.kemensos.go.id. Yang kedua, isi informasi wilayah KPM mulai dari provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan dan desa atau kelurahan. Yang ketiga, masukkan nama lengkap penerima sesuai kartu tanda penduduk atau KTP. Yang keempat, masukkan kode CAPTCHA sesuai dengan gambar yang muncul di layar lalu klik cari data. Sistem akan menampilkan hasil pencarian apakah seseorang terdaftar sebagai penerima bantuan. Semoga bantuan ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Indonesia. Terima kasih sudah menyaksikan video ini hingga selesai. Silahkan di like, share, komen, dan subscribe channel ini agar Anda tidak ketinggalan informasi lainnya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.